Haleluya. Selamat pagi ke semuanya. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sebelum beraktivitas membaca firman dulu ya. Baik, kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Anak-anak ikut baca sendiri di rumah ya selengkapnya. Nah, ini adalah kisah tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, anak-anak, Om akan ambil dalam satu ayat, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa Saul sudah tidak lagi dipakai Tuhan menjadi raja karena Saul tidak setia. Untuk itu Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mencari penggantinya. Nah, penggantinya adalah Daud. Anak-anak, Daud ini adalah anak penggembala. Dia orangnya itu sangat kecil, ya, Daud kecil. Nah, contohnya ini ya di pasal 16 ayat yang ke-7 ya. Di situ waktu Nabi Samuel melihat anaknya Isai yaitu Eliab datang, ya. Eliab datang, dia mengatakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapi. Tetapi apa firman Tuhan? Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi anak-anak, meskipun badan kita gagah, besar, tinggi besar, kuat, tetapi kalau tidak mendapat perkenanan Tuhan, maka orang tersebut tidak akan dipakai oleh Tuhan. Nah, tetapi begitu Isai diminta oleh Samuel, mana anakmu yang lain? Masih ada satu anak yang lain, karena semua sudah datang, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka datang, ada satu anakku masih datang, panggil dia. Nah, ketika Daud datang, Daud itu anaknya kecil, kulitnya kemerah-merahan, bersih. Ya, disinilah Samuel diminta Tuhan untuk mengurapi dia menjadi raja Israel, karena Tuhan berkenan terhadap kehidupan Daud. Daud meskipun kecil, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi raja. Anak-anak juga gitu ya. Anak-anak masih kecil, tetapi Tuhan sanggup menjadikan anak-anak ini sebagai alat-alat Tuhan. Kalau anak-anak itu semua setia beribadah, setia berdoa, setia memuji Tuhan, dan dengan tulus melakukan segala kebaikan. Ya, anak-anak tetap jaga iman kalian kepada Tuhan Yesus, supaya anak-anak tetap diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani sebagai alat-alatnya yang berguna. Puji Tuhan, tetap setia, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi. God bless you.